Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mari kita lanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas mengenai tabel distribusi frekuensi. Dan sekarang apa? Sekarang masih sama, yaitu masih mengenai penyajian data. Ya, penyajian data ya. Jadi kemarin kita sudah membahas data itu ada dua jenisnya, yaitu data tunggal dan satu lagi data apa? Ya, data kelompok. Di data tunggal, penyajian datanya itu bisa menggunakan tabel, kemarin sudah kita lihat ya, dan bisa menggunakan diagram. Diagram itu banyak macamnya, mulai dari diagram batang, ya udah pernah dengar ya, diagram garis, apalagi lingkaran. Kalau kalian pernah dengar ada diagram batang daun. Nah, itu dia, ini di SMP. Lalu kalau data kelompok itu bisa kita sajikan dengan tabel yang kemarin ya, tabel distribusi frekuensi. Lalu yang kedua, histogram. Nah, apa ini histogram? Nanti dia kalau mirip-mirip dengan diagram batang. Lalu juga bisa dengan poligon. Dan yang terakhir bisa kita sajikan dengan OGIF. OGIF itu ada OGIF positif dan OGIF negatif. Jadi hari ini kita mau bahas yang ini nih. Tabel udah ya, berarti tinggal histogram, poligon, dan OGIF. Oke, kita lanjut membuat histogram. Mungkin Bapak gabungin dengan poligon ya, dan poligon. Bukan sepeda ya, sepeda poligon. No. Oke, misal kita punya sekumpulan data, sudah kita buat menjadi tabel distribusi frekuensi. Ini dia. Ya, ini dia. Ini sudah, karena kemarin sudah Bapak suruh cari ya mengenai ada data sekumpulan, kalian ubah jadi tabel. Nah, ini dia, misalkan. Oke, gimana caranya mengubah menjadi histogram? Sama seperti diagram batang, jadi kalian tinggal masuk-masukin aja. Tapi kan di sini ada rentangnya. Rentangnya diapain? Kalian cari batas bawah dulu. Batas bawah, batas atas, apalagi itu batas bawah, batas atas. Jadi ada batas bawah, ada batas atas. Batas bawah apa? Jadi di sini ada kelas. Ini bagian bawah, ini bagian atas. Kalau batas bawah, kalian kurangkan dengan 0,5. Nah, 71 kurang 0,5, 70,5. Sedangkan batas atas ditambah 75,5 ditambah 0,5, 75,5. 75 ditambah 0,5, sorry. Jadi semuanya digitu, yang bawah dikurang, yang atas ditambah 0,5. Berarti di sini 76,5, 75,5, 80,5, 85,5, 90,5, 95,5, ini 80,5, 85,5, 90,5, 96,5, dan 100,5. Nah, ini dia. Jadi ada batas atas dan batas bawah. Lalu apa lagi? Untuk membuat poligon kita juga membutuhkan data tengah. Data tengah atau titik tengah kelasnya. Ini ada kelas 71 sampai 75. Di mana titik tengahnya? Jadi kalau kita punya 71 sampai 75, tengah-tengahnya di mana sih? Gimana cara nyarinya? Kalian jumlahkan nih, 75 tambah 71 dibagi 2. Hasil berapa? 73. Jadi jumlahin aja, dibagi dengan 2. 73, 78, 83, 88, 93, 98. Jadi setelah ini baru kita bisa memasukkan ke
diagramnya. Oke, Bapak ganti dulu ya. Nah, ini dia. Oke, ya, batas atas, batas bawah, titik tengah. Lalu baru kita bisa memasukkan ke diagramnya. Bagaimana caranya? Ya, tinggal masukin aja. Hasilnya akan seperti ini. Nah, ini dia. Tadang. Mirip kan dengan diagram batang seperti di SMP. Bedanya apa? Kalau di diagram batang, kalau kalian masih ingat, gambar seperti ini. Dia renggang-renggang. Nah, ini ada renggangnya nih. Iya nggak? Tapi kalau di histogram, dia rapat nih. Kenapa? Karena tadi ada tepi atas dan tepi bawah. Kalian lihat, tepi atas di kelas pertama akan menjadi tepi bawah di kelas kedua. Maka dia akan nyambung. Tepi atas kelas ketiga akan menjadi tepi bawah tepi atas kelas kedua akan menjadi tepi bawah di kelas ketiga. Begitu seterusnya. Maka dia akan menyambung sampai ujungnya. Jadi nih, masukkan 70,5, 75,5 dan seterusnya hingga menjadi seperti ini. Pak, itu ada tanda seperti ini apa nih? Ya. Tandanya apa nih? Ya, ini menandakan dia mulainya langsung ke nilai yang besar. Kalau kita lihat di sumbu Y, dia normal kan? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti secara logika harusnya di sumbu X juga gitu, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi karena dia mulainya dari 70,5, nggak mungkin kita nulisnya dari 0. Nanti histogramnya akan ada space di sini nih. Space yang cukup banyak nih di sini. Nah, kan nggak bagus ya datanya, kelihatannya. Oke, kita bisa menggunakan simbol seperti ini. Ini untuk memendekkan. Nggak cuma hanya di sumbu X, kadang-kadang juga di sumbu Y juga kalian juga bisa menggunakan simbol seperti ini. Oke, histogram. Terkadang di histogram kita tidak menggunakan batas atas dan batas bawah di sini nih. Terkadang ada di soal dia menggunakan titik tengah. Jadi nggak 70,5, 75,5, no. Jadi dia nulisnya di tengah nih. Angkanya jadi 73, 78, 83 dan seterusnya. Jadi nggak menggunakan batas atas dan batas bawah. Nah, kalau seperti itu kalian jangan bingung, itu tetap histogram, tapi dia menggunakan titik tengah. Oke. Jadi nggak selalu seperti ini, kadang-kadang menggunakan titik tengah. Apalagi? Oke, gampang ya. Lalu bagaimana dengan poligon? Poligon menggunakan titik tengah. Ini titik tengah di sini ya. Nah, titik tengah. Dia mirip seperti diagram garis. Tinggal kalian hubungkan saja nih. Set. Nah, ini poligon. Kalau yang ini histogram. Kalau yang garis ini poligon. Oke. Bang ya, ini gambar yang bagusnya Bapak masukkan deh. Poligon, mana poligonnya? Ini dia poligon. Oke, histogram dan yang satunya poligon. Jadi masih lumayan gampang ya. Oke, kita lanjut ke ogive. Ogive itu ada positif, ada negatif. Apa bedanya? Bedanya di gambarnya pasti ya. Oke, jadi di ogive ini kalian membutuhkan namanya frekuensi kumulatif. Apa tuh frekuensi kumulatif? Ya, coba kita lihat di data yang sudah Bapak dapatkan. Frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi ada kurang dari, ada lebih dari. Kita bicara yang kurang dari dulu. Lihat. Jadi yang namanya kumulatif berarti kita kumulatifkan, kita jumlahkan semuanya. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari, dia menggunakan batas atas, bukan batas bawah. Karena kalau kita menggunakan batas bawah, misalnya di sini, berarti batas bawahnya berapa? 70,5. Yang kurang dari 70,5 berapa?
nggak ada kan, 0 dia bakalan. Maka kita menggunakan batas atas. Nah ini nih, yang kurang dari 75,5. 75,5 sampai ke bawah tuh sampai 71. Jadi jelas ada 2, ya enggak? Begitu juga dengan kelas kedua yang kurang dari 80,5. Berarti selain ada 4, yang kelas atas juga masuk dong, yang kurang dari 80,5. 75 masuk dari kurang dari 80,5 enggak? Masuk. Berarti ini kita jumlahkan 2 tambah 4. Ini jumlahkan nih. Begitu seterusnya, yang kurang dari 85,5. Berarti ini jumlahin semua nih. Atau 6 tambah 12 gampangnya. 18 tambah 13. 31 tambah 6. 37 tambah 3. Nah, ini dia. Ini frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi nanti di OGIF kita menggunakan yang ini. Yang ini untuk dimasukkan ke diagramnya. Gimana masukinnya? Nah, ini dia. Jadinya oke. Nah, jadi kita lihat dia mulai dari 70,5 batas bawahnya. Batas bawahnya jelas 0 ya. Ketika dia kurang dari 75,5, di sini ada 2. 80,5 ada 6. Sampai 100,5 paling ujung ada 40. Dia akan selalu naik. Jadi kalau naik dia jatuhnya OGIF positif, atau kadang-kadang disebut juga OGIF naik karena dia naik. Jadi gampang ya. Oke, berarti yang satunya lagi OGIF negatif, kita memakai frekuensi kumulatif lebih dari. Oke, kita lihat ini dia lebih darinya. Lebih dari ini dia. Kalau lebih dari, berarti kita menggunakannya batas bawah. Ya, yang lebih dari 70,5 berarti semuanya dong lebih dari ya. Dari sini sampai sini masuk semuanya, berarti dia 40. Ya, ya. Yang lebih dari, ini bukan 85 nih. Batas bawah ya 75,5. Nah, berarti ini nggak masuk dong yang kelas pertama. Berarti hanya kelas kedua sampai ke bawah. Dijumlahkan ada 38. Atau paling gampang 40 kurang 2, 38. 38 kurang 4, 34. 34 kurang 12, 22. Jadi kurang dan seterusnya. Nggak ada 0. Oke. Lalu bagaimana dengan gambarnya? Sama seperti OGIF positif, tinggal kita masukkan, dia akan turun. Seperti ini. Kenapa turun? Karena tadi mulainya dari yang paling tinggi 40 kan, 40. Yang lebih dari 70,5 ada 40. Yang lebih dari 75,5 ada 38. Terus tuh dia turun. Yang lebih dari 9 nah ya, sampai 3. Kok 99 sini 95 ya? Salah. 95. Dan di 100 ada 100,5 ini sebenarnya nggak ada. Dia 0 pas. Jadi dia turun. Ini namanya OGIF negatif, atau biasa dia turun. Oke, sampai sini paham? Good. Jadi di penyajian data ini ada berapa? Ada 4 ya, karena ada bisa tabel, histogram, polygon, dan OGIF. Harus tahu. Jadi nggak, selain kalian bisa baca data, kalian juga harus bisa menyajikan data. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa japri Bapak, atau kalian bisa menanyakannya lewat grup. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.